Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Leni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik, Ibu Dewi. Walaupun agak sedikit capek. Ya, hanya saja saya ini memiliki satu problem, satu masalah ini, Bu Dewi. Kalau boleh tahu Bu, masalah apa Bu yang Ibu hadapi? Eh, Jika Ibu Dewi ada waktu, ya saya boleh minta waktunya, Bu ya? Boleh Bu. Oke. Saya ingin menentukan solusi permasalahannya. Permasalahan yang ada pada diri saya ini. Jadi mungkin setelah bercerita sama Ibu Dewi, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baiklah Bu, emangnya ada masalah apa Bu Leni? Jadi begini Bu Dewi, kemarin kan hari pertama masuk sekolah ya. Hmm. Jadi ada satu anak murid saya itu yang kurang begitu semangat untuk belajar. Dan itu yang membuat saya merasa sedikit bingung menghadapinya, Bu. Baik, tadi Bu Leni bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat untuk belajar ya Bu. Apakah Ibu Iya, menelusuri penyebab dari masalah anak tersebut? sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu semangat belajar ke sekolah. Padahal hari pertama seluruh anak itu semangat untuk menyambut ya sekolah ya, bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan guru. Nah, begitu Bu Dewi. Jadi apa yang menjadi alasan Ibu? Mengapa anak itu tidak bersemangat Bu? Eh, Setelah saya menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut ada masalah dengan keluarganya, Bu. Sehingga Hmm. anak itu tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Oke, baiklah Bu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan, seperti apa sih Bu kondisi yang ideal atau yang apa, yang Ibu Leni harapkan pada murid tersebut Bu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut ya bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Oh, kalau begitu Bu, apa sih Ibu ada yang apa sih yang Ibu Leni bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi semangat belajar pada murid Ibu Bu? Hmm, Setelah saya sadari, sepertinya saya harus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan murid tersebut dengan baik. Selain itu, saya juga harus mengundang ataupun mengajak wali murid dari orang tua murid dari siswa tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan kolaborasi dalam mencari solusi bagaimana si anak tadi bisa termotivasi kembali dan bersemangat kembali untuk pergi ke sekolah, Bu Dewi. Oh, baik Bu Leni dan kan kalau boleh saya tahu, bagaimana dengan metode pembelajaran yang direncanakan sehingga anak tersebut itu tadi menjadi ya bersemangat belajar untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Apa Bu? Ulangi kembali Bu. Bagaimana metode ya pembelajaran yang Ibu rencanakan, jadi sehingga anak tadi bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu terapkan? Oh, jadi mengenai metode pembelajaran, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak itu, Bu. Nanti saya akan berusaha memperbanyak ice breaking
dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak-anak khususnya anak tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Oke, Ya baiklah. semuanya lah, semua anak-anak berminat untuk belajar bersama saya. Ya, benar, Bu. Baiklah, Bu Leni, apakah metode apa kira-kira yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap siswa bersemangat ya. Siswa membaca teks tersebut yang disajikan, tetapi tetapi dilakukan dengan teknik game yang sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlihat dalam pembelajaran bersemangat sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, luar biasa ya Bu Leni. Bu Leni, jika kita ranting tuh dari angka 1 sampai 100, menurut Bu Leni tuh seberapa tingkatan keberhasilan metode yang Ibu jalankan itu menarik minat belajar anak kalau diberikan peringkatnya, Bu? Menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu Dewi. Oke, Bu, 8 sampai 9 ya, Bu. Selanjutnya apa Ya. rencana yang akan Ibu Leni lakukan dan bagaimana, Bu, langkah-langkah selanjutnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik sehingga membuat anak-anak termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oke, baiklah Bu Leni, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu Leni setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Masya Allah, saya lega dan senang sekali rasanya berbicara dengan Ibu Dewi. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Dewi atas bantuannya, kerjasamanya, dan kolaborasinya. Siap Ibu. Bu, apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik Ibu, saya juga senang sekali Bu mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi. Ya Allah. Assalamualaikum Ibu Indah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik walaupun tergesa-gesa. Iya, Ibu Indah, katanya Ibu Indah mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu untuk menyampaikan sesuatunya itu. Tentang Oke, apa baik ya, ya, Bu? Terima kasih Bu. Begini Bu, sebenarnya saya baru belajar hari ini ya. Terutama kemarin juga ada pelajaran tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Saya mencoba melakukan variasi berbeda-beda. Kemarin waktu saya mengajar di kelas 5,
saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Tapi hasilnya pemahaman siswa kurang menurut saya. Selain itu juga saya merasa seperti sedang berjuang sendirian, Bu. Maksudnya ini apa ya? Guru-guru mapel itu kayaknya susah mereka untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi bagaimana nih, Bu? Topiknya sangat menarik sekali, Bu Indah ini ya. Bu Indah, kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit ya, Bu, untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini ya, Bu? Ya, tidak banyak, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana caranya. Kemudian pemahaman tentang siswa terkait apa yang pembelajaran yang sudah kita lakukan, khususnya pembelajaran diferensiasi, Bu. Nah, terus tuh pembelajaran ini juga kan berpihak pada siswa, Bu. Nah, saya juga berharap sekali partisipasi siswa saya meningkat, Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kemudian rekan mapel saya seperti guru agama, olahraga, dan bahasa Inggris itu mau diajak berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Bu. Itu saja solusi keinginan saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Hebat sekali ya, Ibu Indah ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Ibu merasa hasil penelitiannya optimal ya. Kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Iya, benar sekali, Bu ya. Ada 3 hal, Bu, sebenarnya, Bu, yang jadi masalah saya, yaitu satu pemahaman materi ya yang susah untuk siswa menangkap materi yang saya berikan. Yang kedua partisipasi siswa, Bu ya. Kadang ya anak itu apa ya? Menerapkan pembelajaran diferensiasi ini kadang partisipasi siswa itu kurang, Bu. Nah, dan satu lagi, Bu ya, saya itu bingung, Bu ya, bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, Bu. Nah, dan juga yang ketiga itu bagaimana rekan-rekan mapel saya itu bisa berkolaborasi, Bu. Itu saja, 3 itu, Bu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini ya, Ibu Indah ya. Jadi Ibu Indah memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya ingin capai yaitu tadi, Bu, ke partisipasi siswa, guru mapel itu bisa ikut berkolaborasi ya. Cuman seperti itu, Bu, yang ingin saya capai, Bu. Dan bagaimana rencana pembelajaran ini dapat sesuai berjalan dengan kebutuhan siswa, Bu. Itu aja, Bu. Itu ya. Saya salut ya dengan mengapresiasi apa yang ingin Ibu lakukan ya, supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus ya, dan dapat diterapkan di semua tingkatan dengan partisipasi siswa, berkolaborasi dan berkembang materi pada siswa tersebut ya. Terus yang ingin saya tanyakan langkah yang akan Ibu tingkatkan, yang Ibu terapkan dan yang ingin Ibu tingkatkan, langkah selanjutnya mungkin saat ini kan saya sudah mengelompokkan siswa ya, Bu ya, berdasarkan gaya belajarnya. Nah, kemudian saya juga membiasakan dengan membuat LKPD ya, Bu ya. Nah, kemudian LKPD itu juga sesuai tingkatan pemahaman siswa, Bu. Ada yang tingkat pemahamannya kurang, mungkin LKPD-nya agak berbeda dari yang tingkatan pembelajarannya agak bagus dan yang sangat bagus. Nah, dan
Selain itu saya juga ingin berdiskusi Bu di Kombel Belajar Sekolah supaya apa? Supaya kegiatan pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan oleh guru mapel, tidak hanya guru wali kelas saja. Oh itu. Mantap sekali ya langkah yang Ibu lakukan ya. Terus apa? Ingin berkolaborasi ya dengan Kombel semuanya itu. Apakah Ibu pernah mendapatkan motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Lalu ya, kemudian dukungan seperti apa kalau sudah? Oh iya ya. Saya sangat berharap sih Bu, kepala sekolah, guru, rekan sejawat, guru mapel ya khususnya dapat bekerja sama Bu, memberikan dukungan kepada saya sehingga pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan di semua pelajaran, di semua kelas dan tidak hanya guru wali kelas itu saja saya berharap Bu. Bagus sekali ya Bu Ida. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan. Terus bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya berharap ya Bu ya bisa berkolaborasi dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Saya berharap sekali Bu ya. Langkah-langkah saya tadi sudah saya jelaskan dari awal ya Bu ya. Saya ingin memberikan pemahaman di Kombel sekolah terlebih dahulu. Nanti bisa rekan sejawat atau guru mapel bisa ikut menerapkan pembelajaran ini Bu. Kemudian mereka juga mungkin akan bisa melihat saya mengajar di kelas Bu. Jadi kalau melihat saya mengajar di kelas, kemungkinan mereka terniat untuk ikut menerapkan apa yang sudah saya terapkan di kelas. Seperti itu Bu. Ya, langkah Ibu itu sudah bagus ya Bu ya. Lanjutkan dan teruskan ya. Itu sudah mendekati sempurna masalahnya ya. Nah sekarang kebetulan waktu kita sudah habis. Ibu Indah, saya sangat senang karena Ibu Indah bisa menemukan solusi yang langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Indah hadapi. Saya tunggu kembali diskusinya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat apa Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu, jika Ibu tidak sibuk, boleh berbincang sebentar? Oh tentu saja, boleh sekali Ibu Dewi. Kebetulan saya sudah pulang ini. Kira-kira apa yang Ibu ingin harapkan dari percakapan hari ini? Saya ingin berbincang-bincang sama Ibu dan menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita tentang permasalahan saya dan apa yang perlu saya lakukan Bu. Ya, kira-kira masalah Ibu apa ya? Begini Bu Indah, ada satu siswa saya apabila masuk di pelajaran saya itu agak bersemangat, bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Jadi membuat saya tuh merasa bagaimana ya Bu menghadapinya. Nah, tadi Ibu bilang ada siswa yang kurang semangat belajar ya dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri apa sih penyebabnya siswa tersebut bisa seperti itu? Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Inggris, katanya sulit. Terus teks yang saya sajikan itu terlalu panjang Bu, jadi anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Jadi berdasarkan itu saja sih Bu, berdasarkan pengamatan saya.
Jadi menurut Ibu kondisi ideal apa sih yang Ibu ingin harapkan dari anak tersebut? Saya itu Bu berharap murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain Bu. Nah, kalau Ibu berharap seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira Bu untuk meningkatkan motivasi belajar si anak tadi? Jadi berdasarkan pengalaman saya Bu ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi sehingga anak tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan saya lakukan atau saya sampaikan, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, terus memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Oh, jadi menurut Ibu metode itu ya yang pernah Ibu berikan di kelas? Iya, Bu. Hmm. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu contohnya membuat ice breaking dan pesan berantai. Jadi waktu itu siswanya melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis setelah siswa membaca teks tersebut disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game Bu. Jadi sesuai pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Nah, baik Bu, dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu Dewi, seberapa tingkat keberhasilan anak minat anak itu belajar menurut Ibu? Menurut saya Bu, antara 7 sampai 9 Bu. Baik, selanjutnya apa rencana Ibu Dewi untuk langkah kedepannya? Saya akan lakukan yaitu Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar saya ini mencapai tujuan pembelajaran yang baik Bu dari segi murid maupun dari segi saya sendiri Bu sebagai seorang pendidik. Iya. Nah, kalau begitu menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu atau mendukung Ibu Dewi untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, yang pertama pasti tak lupa dari peran kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, Bu. Ya, jadi semua itu berkepentingan semua ya Bu ya. Ada satu lagi Bu, setelah Ibu tahu kira-kira berapa lama ya waktu yang bisa Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi akan saya terapkan secara cepat. Nah, jadi hanya saja mungkin pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Sekali ya Bu ya. Waduh, ini saya sudah tidak sabar lagi Bu menunggu. Kira-kira kapan Ibu mau mulai rencana ini Bu? Ini sudah bagus sekali Bu. Wah, sepertinya sesegera mungkin Bu. Jadi saya akan segera terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Jadi sehingga terlaksanalah pembelajaran yang sesuai dengan yang saya inginkan yang berpihak pada murid Bu. Nah, ini kan sudah ada rencana ya Bu ya, tinggal kita mulainya. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya pengen dengar. Jadi saya berkomitmen atau berkonsisten ya Bu, secara terus-menerus dengan cara mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan berbagai sekolah, baik rekan sejawat maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, jadi sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Aduh, bagus sekali rencananya itu Bu ya. Saya sangat meragukan sekali Bu itu. Kalau bisa segera mungkin yang dilaksanakan. Baik Bu, saya juga mau bertanya nih satu. Selain kepala sekolah, guru, adakah yang di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Dewi.
Sehat apa, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu, jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Oh, tentu saja, boleh sekali Ibu Dewi. Kebetulan saya sudah pulang ini. Kira-kira apa yang Oke, Ibu baiklah, ingin Ibu. harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin berbincang-bincang sama Ibu dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita Ya, tentang boleh. permasalahan saya dan apa yang perlu saya lakukan, Bu. Ya. Kira-kira masalah Ibu apa ya? Begini, Bu Indah, ada satu siswa saya, apabila masuk di pelajaran saya itu agak tidak bersemangat, bahkan tugas pun jarang dia kerjakan. Jadi membuat saya tuh merasa bagaimana ya, Bu, menghadapinya? Nah, tadi Ibu bilang ada siswa yang kurang semangat belajar ya dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri apa sih penyebabnya siswa tersebut bisa seperti itu? Iya, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Inggris, katanya sulit. Terus teks yang saya sajikan itu terlalu panjang, Bu. Jadi anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Jadi berdasarkan itu saja sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Jadi menurut Ibu kondisi ideal apa sih yang Ibu ingin harapkan dari anak tersebut? Saya itu, Bu, berharap murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain.